Minggu ini masuk ke materi kita yang baru tentang rangka batang. Rangka batang yang kita akan bahas ini ada rangka batang yang 2 dimensi ya, 2D. Yang 3D kita tidak bahas di sini, yang spice truss kita tidak bahas. Tapi kalau kalian udah bisa 2D, insya Allah pelan-pelan bisa yang 3D. Sesungguhnya kalau coba kita dalam kenyataan itu bahwa sulit kita menemukan yang benar-benar kita punya rangka batang hanya 2D. Sulit kita temukan. Umumnya selalu terangkai terdiri dari beberapa buah yang 2D kemudian tergabung menjadi satu kesatuan. Nah, jadi kita sebut dengan rangka yang 3D atau yang kita kenal dengan spice truss. Bisa kita lihat pada kenyataan hari-hari yang sering kalian lihat adalah misalnya jembatan rangka baja, atau di atap rumah Anda ada rangka atap namanya. Tapi terkadang rangka atap banyak yang tidak membentuk rangka batang itu berupa truss. Ada yang sekedar ditarik sana tarik sini aja. Kita lihat kita punya tower BTS kita. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kalian lihat di sekitar kalian. Sesungguhnya itu sebuah contoh yang bisa menjadi memicu kalian ya. Jadi kalau mulai berpikir ketika ada satu konstruksi begitu, mulai berpikir kira-kira gimana menghitungnya dan seterusnya. Ya, kita kenal yang namanya rangka batang itu. Jadi mengapa ada rangka batang? Kita bermula dari misalnya kita punya sebuah struktur yang sederhana demikian. Kita ambil struktur yang kotak demikian. Ini A, B, C, D. Struktur ini kalau join ini A, B, C, D ini terhubung dengan, kita sebut dengan hubungannya berupa sendi atau pin, maka konstruksi yang demikian itu konstruksi yang kita bilang konstruksi yang labil. Kalau dia kita beri gaya misalnya ini kita dorong ke kanan ini, maka otomatis struktur kita ini akan berubah bentuk. Dia akan berubah bentuk jadi misalnya jadi seperti ini. Ini titik B berpindah jadi B aksen, C berpindah jadi C aksen. Pertanyaannya gimana kita membuat struktur ini tidak bisa berpindah dengan tidak merubah jenis sambungan di join itu. Ini namanya join. Ini kita sebut ini join. Kan sulit kita membuat sebuah rangka yang kita buat dari apapun bendanya bentuknya begini. Nggak ada. Harus dirangkai dari beberapa elemen. Ini ada 6 elemen. Kita tidak bisa membuat kayu yang ukurannya utuh dari kayu. Besarnya bisa 2 meter kali 2 meter aja ukurannya. Nggak mungkin dapat kayu yang langsung bikin seperti itu. Baja sekalipun susah kita dapati. Nah, jadi pertanyaannya gimana kita membuat struktur ini menjadi struktur yang stabil bila kita bergaya. Maka jawabannya adalah kita cukup menambah satu batang lagi. Jadi
Kalau kita gambarkan demikian, titik A, titik B, titik C, titik D, ini sendi, cukup kita tambahkan satu batang lagi. Misalnya batangnya gini. Ketika bertambah satu batang seperti itu, maka bila kita beri gaya ke kanan atau kemana yang kita mau, maka struktur ini tidak akan berubah bentuk, tetap begitu. Mungkin kalau kalian dengar di tukang-tukang orang bilang skor, kita kasih skor itu. Skor itu bahasa Belanda ya kan misalnya. Jadi kalau kita pasang satu batang demikian, maka struktur ini tidak akan berubah bentuk. Walaupun hubungannya sendi. Tapi kalau misalnya kita tidak mau tambah satu batang, baru kita berharap tidak berubah bentuk, bisa. Cuma catatannya adalah kita berubah dari sendi ini menjadi kita rubah sambungannya harus fix. Sambungannya harus rigid. Maka kalian sering lihat, kalau kalian lihat paling mudah mungkin yang kalau kita coba lihat misalnya kalian punya gawang misalnya ya, gawang, bikin gawang di sini. Nah, gawang kita misalnya ini kita beri peletakannya ini sendi. Kalau kita punya join di sini, itu adalah sendi. Maka yakin kalian bahwa ketika baru kasih berdiri pasti langsung roboh, nggak bisa berdiri. Baru kasih berdiri saja nggak mungkin. Maka ini ketika ini berupa sendi, maka ini konstruksi yang kita sebut dengan konstruksi yang unstabil atau labil. Tetapi kalau kita mau kenyataannya bahwa kita punya portal-portal atau gawang yang sering kita lihat itu bagi yang sering main bola, maka kok tidak kita bisa berdiri, kita bisa dia berdiri walaupun misalnya yang di bawah kita pasang sendi. Catatannya satu, ketika ini adalah fix, ini berupa fix. Nah, kalau kita hubungkan dengan membuat fix dan membuat pin, lebih mudah membuat pin. Lebih mudah kita membuat struktur kita menjadi pin karena mudah, cukup kita beri, misalnya ini kita mau bikin yang ini, kita mau sambung dengan yang ini. Nah, cukup kita beri satu lubang, pasang A, baut di situ sudah selesai. Tapi kalau kita mau buat ini jadi fix, wah tidak cukup dengan kita membuat banyak lubang, tidak banyak baut, tidak cukup dengan itu. Itu masih tidak menjadi sempurna fix. Gitu. Makanya ada istilah yang namanya semi rigid. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau kita mau bikin ini pin supaya dia tetap aman, maka satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah menambah batang. Kita nambah batang satu lagi di sini. Sehingga struktur ini menjadi stabil. Gitu. Menjadi stabil. Tapi kalau gawang kita bikin begini kan gak mungkin. Nah, jadi bayangannya adalah bahwa kalau kita cerita rangkai batang, maka menghendaki bahwa menghasilkan kita hubungan antara elemen dengan elemen, joinnya berupa sendi atau pin, tidak boleh fix. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ketika kita melihat satu konstruksi, kalau kita lihat konstruksi rangkai itu, dia membentuk beberapa segitiga, maka kita tahu bahwa struktur itu aman, stabil gitu. Kita lihat
referensi yang saya kasih ke kalian bahwa ini contoh yang misalnya ini jembatan yang menggunakan sistem rangka ya. Jadi ketika kalian lihat ini contoh sebuah sambungan, maka ketika kita menyambung sesuatu yang harus kalian ingat dengan baik bahwa kalau kita bilang itu namanya rangka batang, menghendaki kita membuat sebuah join seperti ini hubungannya adalah pin. Tapi pada prakteknya bahwa kalau kita misalnya contoh seperti ini, tidak mungkin kita membuat pin, nggak mungkin. Maka otomatis kita harus menyusun menjadi dari beberapa buah baut. Kalau kita bikin betul-betul seperti agak sulit kita lakukan. Nah, akan tetapi ketika kita membuat seperti ini, maka ini masih kita sekalipun ini tidak sempurna, tidak pure pin, tapi ini adalah kita bisa bilang dengan semi rigid, tapi tidak rigid. Nah, nanti kita akan cerita tentang filosofinya. Jadi jadi ketika kita bilang kita cerita kita punya rangka, kalau kalian perhatikan dengan baik, ini beberapa contoh. Ini adalah contoh gambar dari rangka yang ini adalah rangkanya, ini yang luar ini adalah rangkanya gitu. Termasuk di dalam juga ada rangka ya. Jadi dengan macam-macam nama yang bisa kalian itu ya, dengan beberapa istilah, ada istilah stringer, ada istilah yang sway bracing, ada top chart, ada macam-macam bottom chart dan seterusnya. Nah, kita lihat ini contoh daripada gambar rangka yang ada tipe disebut dengan Pratt, ada Howe gitu, ada Warren, ini yang sering kita lihat di jembatan-jembatan kita itu, tipe-tipe untuk jembatan. Kemudian karena kita tadi berasumsi bahwa ceritanya tentang kita punya rangka itu ini adalah hubungannya pin ini, maka secara keseluruhan bahwa kita punya asumsi untuk namanya rangka batang. Asumsi kita adalah yang pertama adalah semua batang elemennya itu adalah bertemu di satu titik dan berupa hubungannya pin. Jadi kita punya harus ketemu di satu titik, itu joinnya ketemu di satu join, yang bertemu di satu join itu hubungannya harus berupa pin. Kemudian yang kedua adalah semua gaya yang dikerjakan pada join. Jadi maksudnya gini, semua gaya yang bekerja pada rangka kita harus benar-benar bekerja di join. Gini. Tidak bisa bekerja bukan di join di sini, nggak boleh di sini. Nggak boleh. Dia harus benar-benar bekerja di join. Nah, kalian perhatikan dengan baik. Jadi yang pertama adalah joinnya hubungan di satu titik harus berupa hubungannya pin. Yang kedua, bahwa gaya harus benar-benar bekerja di join. Nah, kalau gaya bekerja benar-benar join, maka apa yang terjadi? Bahwa gaya yang nantinya terjadi pada batang kita, itu elemen kita, itu hanya berupa gaya-gaya berupa tekan ataupun tarik.
Atau kita kenal dengan hanya berupa gaya aksial. Ya. Bila kita melakukan dua hal, kita punya hubungan membernya di join adalah pin, dan kemudian gaya bekerja pada join, maka kita bisa pastikan bahwa batang kita hanya melima satu macam gaya aksial namanya. Gaya aksial terbagi atas dua, namanya gaya tekan ataupun gaya tarik. Hanya dua itu. Bila kalian melakukan bebannya di luar daripada join, maka dia tidak akan berperilaku seperti yang kita bilang bahwa hanya berupa gaya aksial yang bekerja. Misalnya contoh ini, kalau kalian lihat dalam keseharian kalian, paling banyak kita ini melanggar. Yang melanggar siapa? Orang teknik sipil itu sendiri yang melanggar. Kalau kalian hampir semua kita punya rangka batang yang terbuat dari baja ringan, itu join-joinnya itu tidak seperti demikian. Jadi kalau kalian perhatikan dengan baik, ini elemen kita yang ini, maka sumbu netral daripada kita punya elemen ini kita sebut sumbu netral. Elemen ini sumbu netral kita. Ini elemen ini dan elemen yang ini. Maka syaratnya adalah harus ketemu di satu titik. Itu syaratnya. Kalau kita ingin benar-benar bahwa gaya yang bekerja betul-betul di elemen kita hanya berupa aksial ataupun gaya tarik ataupun gaya tekan. Pada kenyataan ini tidak terjadi di kita sehari-hari. Kalau kalian lihat orang nyambung, paling seperti ini orang nyambung. Kalau kalian perhatikan bahwa pada kenyataan kita bahwa misalnya kita mau nyambung, misalnya ini kita punya yang kita mau sambung, ini member bawahnya, batang bawahnya. Kemudian ini ada profil yang ini, kita mau sambung ke sini. Ya. Biasanya mereka buat demikian. Kemudian ada misalnya yang di sini berdiri ini begini. Gini. Artinya kalau kita perhatikan bahwa sumbu netral garis tengah daripada ini kalau kita buat jadinya begini. Jadi tidak ketemu di satu titik. Sesungguhnya yang terjadi itu jauh daripada yang disarankan dalam teori. Tapi muncul pertanyaan, buktinya aman. Kan kita mendesain sesuatu itu prinsipnya aman. Nah, kok itu aman? Mengapa tidak gagal? Ya karena memang itu konstruksi yang tidak punya risiko termasuk konstruksi yang ringan. Sehingga terkadang tidak perlu sekolah, tidak perlu belajar analisa struktur, tidak perlu belajar tentang rangka batang, Anda bisa bikin. Karena itu bukan konstruksi berat. Tapi coba ketika kita mau misalnya bikin jembatan rangka baja, ya seperti Anda lihat. Beranikah orang lakukan dengan model-model begini? Nggak berani. Ya. Atau misalnya kita bikin juga rangka atap juga, tapi bentangnya panjang. Beranikah mereka melanggar kaidah? Nggak ada yang berani. Karena tahu persis risikonya. Anda bisa bayangkan, kalau demikian ada gaya yang bekerja di elemen kita. Ada gaya misalnya demikian, ini ada gaya yang demikian. Apa yang terjadi di titik sini? Ini akan timbul momen. Karena ada eksentrisitas gaya. Nah, ketika satu desain kita tidak pertimbangkan terhadap momen, maka fatal. Gitu. Itu yang akan terjadi. Kemudian Anda bisa bayangkan juga, kalau lihat pada kenyataan dari atap kalian itu, kalau Anda selalu lihat itu, sayang kalau Anda tidak melihat dengan baik setelah jadi masuk ke dunia teknik sipil. Jadi sarjana
Jadi mahasiswa teknik sipil tidak melihat dengan baik apa yang saya gambar paling sederhana saja. Ini konstruksi yang mungkin paling umum kita temukan gitu. Misalnya demikian kan. Tahukah Anda lihat bahwa paling banyak itu gording kita tidak berdiri di sini, tuh gording kita tidak di sini. Tidak tepat di situ, tapi di sini ada terkadang, di sini ada terkadang, sini ada terkadang. Nah, ini menyalahi kaidah yang tadi, asumsi tadi bahwa gaya bekerja pada join, sehingga ujung-ujungnya gaya batangnya berupa gaya aksial, tekan ataupun tarik. Tapi ketika kalian bikin begini, maka gaya pada batang ini itu bukan gaya aksial yang terjadi, bukan cuma gaya aksial. Itu ada lentur di situ, ada momen yang terjadi. Kalau terjadi hal seperti itu, maka punya risiko tinggi. Tapi pada kenyataan tidak, karena memang dibikin sangat aman dan dibikin dengan pakai rasa. Ya, pada kenyataannya aman. Ya, tukang kan tidak pernah tuh. Kalau kalian bikin rumah sederhana pakai kayu kan kalian tidak perlu tuh. Tidak perlu, paling kalian tanya tukang, "Bro, basi, ini pakai kayu berapa kali berapa ini?" "Oh, bilik kamar saja 5-10 boleh ini." Tapi itu tidak pernah dihitung. Tahu nggak kalian coba? Coba kalian hitung bahwa apakah itu sangat aman. Nah, itu kenyataan yang kalian hari-hari sesungguhnya jauh dari kaidah yang diajarkan di teknik sipil. Terus apa itu tidak boleh? Boleh-boleh saja. Tapi hanya berlaku pada konstruksi yang sederhana. Kalau tidak kacau nanti. Ya, oke. Jadi kita harus pegang dengan baik bahwa prinsipnya tadi ketika kita bilang bahwa semua batang, semua elemen member ketemu di satu titik, di satu join, dia harus benar-benar sumbu netral masing-masing elemen batang itu, masing-masing elemen ketemu di satu titik. Kalau itu didesain dengan begitu, maka konstruksi kita akan terjadi konstruksi yang dimana gaya benar-benar bekerja di batang kita adalah gaya aksial atau gaya tarik ataupun tekan. Mengapa perlu kita tahu gaya pada batang itu tekan ataupun tarik? Karena kalau kita mau desain bahwa batang yang mengalami tekan dan batang yang mengalami tarik, cara itu berbeda. Beda cara mendesainnya. Jadi kalau Anda bisa bayangkan cara berpikir paling sederhana, kalau batang kalian, misalnya kita ambil batang yang kecil, kalau kalian tekan apa yang terjadi? Akan terjadi tepuk. Tapi kalau batang itu kalian tarik, tidak akan pernah mengalami tekuk. Itu berbeda. Nah, makanya bahwa kita perlu mengenal bahwa gaya yang terjadi pada batang itu tarik ataupun tekan. Harus dibedakan mana tekan, mana tarik. Dan pada banyak hal kalian ingat dengan baik, tukang-tukang kalian nanti itu kalau dia bikin konstruksi misalnya seperti ini, akan pasti mereka bilang bahwa ini ada orang jaga bilang, basi jaga bilang, itu batang tarik, balok tarik dia bilang. Benar itu balok tarik. Sebenarnya balok tarik itu cuma karena turun-temurun. Yang benar itu adalah memang gaya yang terjadi pada elemen bawah ini adalah untuk rangka atap kita, itu adalah gaya tarik yang bekerja di elemen kita. Jadi tukang-tukang bilang, "Woi, mana itu balok tarik?" gitu. "Oh, balok tarik, kok balok tarik?" gitu. Kalau kalian paham bahwa oh iya betul itu balok tarik itu karena batang itu batang yang mengalami gaya tarik. Bukan karena tukang kalian belajar rangka batang, enggak. Ya, jadi beberapa model konstruksi kita ini macam-macam yang bisa kita lihat bahwa semua konstruksi yang kita lihat ini konstruksinya membentuk segitiga. Enggak ada tidak membentuk segitiga. Ini semuanya membentuk segitiga. Ya. Jadi kita berkesimpulan bahwa tadi gaya yang bekerja pada batang
berupa tekan ataupun tarik, tension ataupun kompresi. Nah, mari kita lihat. Ini tadi yang saya sudah cerita. Kalau kita punya konstruksinya, konstruksi kita berupa seperti ini, kita beri beban maka akan berubah bentuk. Tidak akan berubah bentuk ketika kita tambah satu batang. Yang ini. Maka dia tidak akan berubah bentuk. Akhirnya bahwa kita punya satu keyakinan bahwa untuk membuat satu konstruksi yang stabil itu dalam pengertian begini. Kalau dia tidak berubah bentuk, maka kita katakan struktur itu stabil. Ya, tidak berubah bentuk. Jadi kalau dia membentuk segitiga, Anda bebani tidak akan pernah berubah. Akan terjadi perubahan kalau terjadi kegagalan di elemen atau di sambungan. Mari kita lihat dengan baik. Kita lihat kita punya rangka batang. Lihat yang sisi kanan, yang gambar yang ini. Kalau ini semua membentuk segitiga, yang ini ada tidak membentuk segitiga. Apakah ini dikategorikan struktur yang stabil atau dikategorikan struktur yang unstabil? Ini jadi pertanyaan. Yang harus menjadi bahan pemikiran kalian. Kalau kita lihat bahwa konstruksi ini semua membentuk segitiga, oke, clear. Tapi kalau konstruksi yang ini ada struktur yang B, C, D, E itu tidak membentuk segitiga, tapi berupa segi empat. Mungkinkah terjadi perubahan bentuk di posisi ini? Nah, kita pegang tadi bahwa struktur yang samping kanan ini menjadi struktur yang tidak akan stabil. Karena pada B, C, D, E itu akan terjadi perubahan bentuk. Sekalipun A, C, dan D tidak berubah bentuk. Kemudian A, B, dan C juga tidak berubah bentuk. Oke, ini akan jadi permasalahan di gambar di ini kita. Bahwa ini akan menjadi struktur yang jadi tidak stabil. Gitu. Kita lihat rangka batang yang kita bilang kalau ini rangka batang kita sebut dengan simple truss, rangka batang yang sederhana. Ini ada rangka batang yang kompleks, complex truss. Ini rangka batang kita yang kompleks. Yang kompleks dalam pengertiannya begini. Ini Anda lihat dengan baik, kita punya rangka modelnya seperti ini. Ya, ini rangkanya demikian. Ingat, ini bukan join. Ini bukan join. Tetapi joinnya hanya ini. Joinnya itu hanya ini dan itu. Yang itu bukan join. Ya. Ini kita kenal dengan namanya rangka yang kompleks. Kalau kita perhatikan yang di A ini juga, ini ada simple truss yang bentuknya segitiga, dan kemudian ini juga membentuk segitiga, ya kita kategori sebagai yang simple truss. Kemudian kalau yang ini kita sebut dengan simple truss yang ini, tetapi yang jadi permasalahan adalah kita punya bentuk ini. Apakah ini stabil? Nah, nanti bisa kita hitung stabil atau tidak. Nanti kita bisa. Kemudian kalian ini begitu juga, ini rangka batang yang membentuk ini ada simple truss. Jadi nggak jadi masalah. Nah,
Kemudian ada rangka kita yang selanjutnya yang kita akan lihat bahwa ada rangka kita yang saya bilang spice truss itu rangka batang ruang yang demikian, supaya kalian bisa lihat rangka batang ruang supaya gambarnya lebih oke. Kita lihat gambarnya. Nah, ini rangka batang ruang. Jadi kalau kalian lihat seperti kita punya menara ini. Menara ini adalah membentuk satu rangka ruang yang bentuknya jadi seperti ini, misalnya salah satu contohnya rangka batang ruang. Mudah-mudahan kita punya waktu yang cukup, kita akan cerita yang ini. Ini kalau kita punya waktu yang cukup, kita akan masuk ke yang spice truss ini. Pada kenyataan bahwa pada hari-hari kita hidup ini, kita selalu ketemu sistemnya rangka kita seperti ini. Ya. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang begini, mari kita lihat. Artinya kalau kita lihat kita punya rangka bahwa harus selalu membentuk segitiga. Ya. Jadi kita kembali ke sini bahwa kalau kita punya prinsipnya rangka kita katakan stabil, itu berarti dia membentuk segitiga. Kalau kita bikin misalnya ini segitiga dasarnya, jadi misalnya demikian, ini simpul kita, Jadi kalau kita ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, jumlah batang kita 1, 2, 3. Ketika kita tambah satu simpul lagi, maka artinya bahwa kita akan ketambahan 2 buah batang. Ini batang keempat, ini batang kelima. Di mana simpul kita yang keempat. Kita tambah lagi 2 batang yang baru, maka ini batang 6, batang 7, tetapi simpul kita ini simpul yang ke-5. Kita tambah lagi seterusnya, tambah simpul ke-6, maka batang kita bertambah lagi 2 menjadi 8, 9. Nah, kalau kita tulis dalam deretnya bahwa kita mulai untuk sebuah rangka, kita mulai dari rangka dengan 3 buah batang, di mana simpulnya adalah kalau kita bilang ini member, itu batang kita. Kemudian titik simpul kita bilang N, maka 3 titik simpul 3 batang. Kemudian 5 batang 4 titik simpulnya. 7 batang ini berapa titik simpulnya? 5. 9 batang ini 6 titik simpulnya. Nah, kalian lihat kalau kita mau bentuk ini menjadi sebuah persamaan dan seterusnya. Ya. Kalau ini kita sebut suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, maka kita akan bilang ini sampai suku yang ke N. Di mana suku ke N jadi berapa? Ya. Maka kita untuk suku ke N-nya kita bisa gunakan rumus aritmetika yang kita punya. Nah, kalau karena dengan rumus deret aritmetika, itu rumus kita UN. Ada masih ingat? UN sama dengan apa? A tambah N kurang 1 kali B. A itu berapa? A itu adalah suku pertama. B adalah suma beda. B itu beda. A suku pertama, B beda. N adalah jumlah suku. Kalau kita masukin, ini suku pertama kita adalah 3. Bedanya 2. Tambah
N kurang 1 kali 2. Kalau kita lakukan menjadi 3 tambah 2N kurang 2. Ya? Iya betul ya? Nah, kalau kita tulis menjadi, ini berarti 2N tambah 1. Maka kalau kita hitung suku kita yang keempat, kita tulis menjadi, kalau kita U4 sama dengan 2 kali 4 tambah 1 sama dengan 9. Ya. Jadi 2N tambah 1. Nah, baik itu kita rumus untuk menentukan suku yang ke N. Tapi pertanyaan, kalau yang ditanya jumlah suku ke N, ada yang tahu rumusnya? Jadi Sn sama dengan ya N per 2 terus tambah ya A tambah, jadi rumus saja A tambah UN baru jadi Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 N per 2 A tambah 2A 2A tambah 2A tambah dalam kurung N kurang 1 N kurang 1 dalam kurung lanjut B kali B. Gini ya, kalau UN-nya kita kasih masuk sana menjadi A tambah A dalam kurung N kurang 1 kali B ya. Jadi kalau kita kalikan ke dalam, ini tambah menjadi A tambah menjadi itu sana ya. Oke. Ini adalah rumus kita kalau ditanya jumlah suku yang ke N. Jadi kalau kita kasih masuk, misalnya kita sudah tahu ini rumus kita seperti ini. Kalau kita tulis N sama dengan, jadi N kurang 2 dikali 2 dikalikan 3 ya, suku awal 3 tambah kali N kurang 1 kali 2. Nah, kalau kita kalikan ke dalam N kurang 2 ini 6 tambah ini kali dalam 2N kurang 2. Nah, kalau kita lakukan terus menjadi N per 2 dikali dengan 6 dikurangi 2 menjadi 4 tambah 2N. Kalau kita kali ke dalam menjadi, jadi kali ke dalam sama dengan N dikali 2 tambah N. Oke? Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita tes. Ya. Benar gini ya? Kita tes. Kalau kita suku kita ke 4 S4, maka berarti ini 4 kali 2 tambah 4 sama dengan 4 tambah 2 tambah 4. Jadi dapatnya 24. Kita tes 3, 10 pas 24. Nah, tetapi permasalahan kita bukan di itu. Gitu. Kita harus membuat sebuah persamaan di mana kalau kita mulai, kita punya suku ketiganya. Ini simpul. Ya. Jadi suku ketiganya adalah 3. Ya, maka jumlah batangnya 3. Kalau suku kita keempat, jumlah batangnya 5. Atau kita bilang, jangan bilang suku. Saya mau bilang ini simpul. Ya. Kita simpul. Jadi N ini adalah simpul. Yang ini akan saya ganti dengan huruf supaya tidak sama, saya ganti huruf K. Supaya itu S saleh K kasmat gitu. Ya, kalau N kan nur. Pas. Oke. Nah, jadi ini kita punya K.
kita kalau kita punya jumlah simpul kita ada 3, maka jumlah batangnya kita 3. Kalau jumlah kita punya K-nya kita ada 6, simpul kita ada 6, maka berarti jumlah batangnya 9. Maka kalau kita bikin, jadi rumusnya kalau kita jadikan bahwa jumlah batang akan sama dengan jumlah batang kita sama dengan 2 kali simpul kurang 3. Nah, tugas kalian adalah di rumah, dari cerita aritmetika kalian harus bisa menemukan rumus ini menjadi 2 ukuran 3. Coba kita coba. Kalau K-nya simpulnya 1, salah saya terbalik. Ya. Salah saya. Ini malah jadi salah. Rumusnya bukan begini. Jumlah batang sama dengan, iya, betul ya, betul saya. Jadi kita punya simpul, misalnya simpul kita adalah 3. Maka kita punya batang adalah sama dengan 2 kali 3 kurang 3 sama dengan 3. Kalau kita jumlah batang kita, jumlah simpul kita ada 4, maka 2 kali 4 kurang 3 sama dengan 5. Kalau kita punya jumlah simpul kita ada 5, 2 kali 5 kurang 3 sama dengan 7. Ya. Tugas kalian di rumah adalah buktikan rumus ini bahwa dari cerita tadi, kalau cerita tadi kita mulai N-nya suku pertama 1. Sekarang kita tinggal ganti suku pertama 3. Oke? Jadi suku pertamanya 3. Kalau kita ganti 3, jadi bagaimana ini? Kalau ini rumus yang ini yang ada ini SN itu di mana suku pertama kita mulai dari 1. Ini kita tidak, kita memulai suku pertama adalah 3. Nah, kalau suku pertama 3 gimana jadinya? Oke. Nah, kembali ke sini bahwa kita punya rangka batang kita, jumlah batang kita harus begini idealnya. Atau kalau kita tulis bahwa jumlah batang, kalau kalian lihat demikian dengan rangka ini, bahwa berarti kita bisa berkesimpulan bahwa jumlah batang kita yang baik itu adalah jika jumlah batangnya lebih dari 2K kurang 3 atau sama dengan. Tapi bisa juga S kita kurang dari, ya kalau kita tulis kita bikin ada 3 macam. S kita jumlah batang bisa kurang dari 2K kurang 3. Jumlah batang kita bisa jadi adalah sama dengan 2K kurang 3. Atau jumlah batang kita bisa jadi lebih dari 2K kurang 3. Kalau kita bilang S kurang dari 2K kurang 3, ini kita bilang bahwa ini namanya kekurangan batang ya. Oke, berarti artinya bahwa akan ada bentuknya pasti tidak segitiga. Ini atau kesimpulannya ada apa ya? Tepat. Saya seperti tadi. Ini berarti kekurangan batang atau elemen. Kalau ini tidak ada kekurangan, pas. Ini pas. Oke. Yang berikutnya yang ini pas. Tidak ada kurang, tidak lebih. Yang ini artinya adalah kelebihan batang. Nah, kalau kelebihan batang, pasti dia membentuk segitiga. Bisa kita pastikan pasti membentuk segitiga. Cuma batangnya lebih.
Misalnya contoh kalau kita bikin misalnya begini. Nah, ini simpulnya. Simpulnya ada 4, tapi jumlah simpulnya kalau kita 1, 2, 3, 4. Tapi jumlah batangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau kita kasih masuk bahwa 4 simpul jadi 4 dikali 2 kurang 3 itu sama dengan 5. Tapi bata yang ada adalah S yang ada adalah 6 dari kelebihan. Pasti dia membentuk segitiga. Nah, tapi kalau misalnya yang tadi kita bikin misalnya juga demikian. Jumlah batang simpul kita ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke? Kemudian jumlah batang 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita hitung harusnya 2 kali 4 kurang 3 sama dengan 5. Tapi jumlah batang yang ada adalah S cuma 4. Jadi artinya karena dia pasti tidak membentuk segitiga. Andai kata yang ini kita tambahkan menjadi satu simpul lagi, ini andai kata kita tambahkan ini menjadi satu simpul. Ya, ini jadi simpul. Maka kita itu 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya batang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas ya, 8 ya. Nah, kita lihat. Kalau kita punya simpul 5, jadi simpul kita ada 5. 5 kita kalikan 2. Jadi 2 kali 5 kurang 3 sama dengan 7. Tapi kalau kita hitung kita punya S kita berapa? 8. Masih lebih. Ya, lebih 1. Jadi ini juga kita sebut kelebihan batang. Oke? Akan tetapi bahwa pasti dia membentuk segitiga. Ada kondisi tertentu yang tidak membentuk segitiga sulit kita temukan untuk tidak membentuk segitiga. Ya. Jadi prinsipnya demikian. Maka yang kita pelajari kali ini adalah struktur statis tertentu yang kita belajar kali ini. Jadi ini rangka batang yang kita akan pelajari adalah rangka batang struktur statis tertentu. Nah, karena dia tertentu maka berlakulah rumus bahwa kita punya rangka batang struktur statis tertentu. Rumus yang berlaku kita katakan dia struktur statis tertentu jika ini jumlah batang kurang dari atau sama dengan 2 kali simpul kurang 3. Ya? 2 kali simpul. Di samping itu adalah kita masih berlaku persyaratan jumlah reaksi adalah kurang dari atau sama dengan berapa? Atau sama dengan 3. Ya? Kita punya jumlah reaksi kurang dari atau sama dengan 3. Ya. Atau kalau kita tulis dengan rumus yang lain, saya bisa tulis dengan lain bahwa R kurang dari atau sama dengan reaksi kurang 3. Oke? Atau ini saya balik saja di sini. R kurang 3 itu kurang dari atau sama dengan 0. Jadi kalau dia hasilnya lebih dari, maka kita tidak kategorikan sebagai struktur statis tertentu. Nah, ini yang kita sebut dengan struktur statis tertentu. Oke? Nah, kita pada yang ini. Artinya bahwa kalau kita lihat,
kita punya rangka batang kita ada dua syarat untuk kita katakan struktur statis tertentu. Syarat pertama adalah batangnya tidak boleh lebih. Syarat kedua reaksinya juga tidak bisa lebih. Atau memenuhi jumlah batang harus kurang dari atau sama dengan 2K kurang 3. Kemudian jumlah reaksi juga harus memenuhi syarat R kurang 3, harus kurang dari 2. Atau reaksi tidak bisa lebih dari 3. Reaksi boleh lebih dari 3, boleh. Ada catatan satu lagi, harus kita tambahan satu rumus. Ya, jumlah reaksi tambah satu rumus yang kalian belajar di Gerber. Ya. Jadi kalau bertambah satu batang maka ini sama saja dengan kita punya rumus tambah satu batang itu artinya bisa memenuhi kita boleh R kurang 3 tambah S itu harus kurang dari atau sama dengan 0. Ya. Jadi kalau kita punya sorry, salah. Kurang S dengan 0. Kalau kita mau tambah, jadi S itu adalah sendi, di mana ini S adalah sendi internal. Jadi sendi bukan peletakan dalam pengertiannya, bukan tumpuan. Jadi kita berlaku boleh 4 tapi asal ada tambah satu sendi. Ya? Oke, masih oke. Reaksi 5 tapi sendinya 2. Boleh, masih kita kategorikan struktur statis tertentu. Selebih dari itu bukan struktur statis tertentu. Nah, kita kembali ke sini. Kita lihat dengan baik di sini bahwa ketika kita cerita rangka batang, ada rangka batang yang kita istilahkan stabil dan unstabil. Nah, kalau kita hubungkan dengan referensi ini, yang sebelumnya kita tulis bahwa memenuhi rumus kita jumlah batang kurang dari 2 kali simpul kurang 3. Oke? Nah, kalau kita punya rangka kita di mana jumlah batang kurang dari 2K kurang 3, maka kita kategorikan unstabil. Ya. Ini sama saja ya. Jadi cuma diganti dengan simbolnya jadi J, ya. Jadi ini sama saja dengan ini menjadi yang K itu kita ganti dengan J. Oke? Nah, B tambah R, B adalah kita punya jumlah batang. R itu adalah kita punya reaksi. Jadi kalau kita struktur kita adalah struktur statis tertentu di mana R-nya 3, maka berarti rumus kita menjadi batang sama kurang dari 2J kurang 3. Kurang R-nya 3. Maka rumusnya berlaku demikian. Jadi sama. Ya. Jadi jumlah batang ditambah jumlah reaksi. Kalau dia kurang dari 2J, 2 kali titik simpul, maka struktur itu kita katakan struktur yang unstabil. Tadi saya sudah bilang bahwa dipastikan rangkanya tidak membentuk segi, ada yang membentuk segi 4. Nah, kemudian kalau kita punya struktur kita, apa mungkin kalau batangnya banyak dia unstabil? Iya, dengan catatan bahwa pertama di mana support reaction-nya itu unstabil dari segi reaksi politik. Jadi saya bilang tadi ada 2. Jadi kalau kalian perhatikan di ini bahwa ketika kita punya reaksi ini, kalau R-nya kurang dari, saya lupa tulis ini, tulis saja di sebelah ini aja. Nah, kalau kita punya R-nya kita kurang dari 3, maka ini struktur dikatakan tidak stabil. Ya, kalau kita belajar di materi sebelumnya di fisika untuk teknik sipil.
R kurang dari 3, maka dia kita katakan tidak stabil. Nah, misalnya contoh peletakannya begini, maka ini tidak stabil. Nah, ketika kita punya batang kita, ini ada batang kita, ini batang kita melebihi member kita, tambah dengan reaksi kita, melebihi dari 2J, dia kita bisa bilang unstabil ketika peletakannya tidak stabil. Ya, jadi ketika support reaksinya tidak stabil. Atau ada kondisi support reaksinya berupa konkuren atau paralel. Saya pernah ceritakan, kalau dia reaksinya ketemu di satu titik, konkuren di satu titik, maka dia tidak stabil. Kemudian kalau dia paralel, dia tidak stabil. Jadi intinya struktur kita unstabil jika yang pertama rangkanya tidak memenuhi syarat, kurang dari persyaratan di mana jumlah batang kurang dari 2 kali simpel kurang 3, kalau itu kurang reaksi. Yang kedua adalah kita punya reaksinya yang R-nya kurang dari 3. Ya, kalau kita punya R-nya kurang dari 3 atau R-nya boleh lebih, R-nya kurang dari 3 atau boleh dia lebih. Tapi asalkan reaksi tumpuannya tidak konkuren di satu titik dan tidak paralel. Dan itu sudah pernah kita ceritakan di ini ada di sini. Saya cerita supaya jadi jelas yang dimaksudkan dengan paralel dan konkuren itu ini. Bahwa kalau Anda ingin, ini soal ini referensi ini tidak saya hati dengan saya. Kalau si hati kan dia pakai K, R dengan N toh, tambah S lagi. Aduh. Saya ada masalah. Sini itu dia dapat dari reaksi. Oke, sampai sudah? Cepat. Pertanyaan saya, struktur ini stabil atau tidak stabil? Stabil. Eksternal stabil atau internal stabil? Saya tanya dulu, eksternal stabil atau tidak? Eksternalnya stabil atau tidak? Eksternal itu kalau reaksi peletakan yang dilihat. Oke, tidak konkuren, tidak paralel. Berarti stabil. Sekarang rangkanya gimana? Internalnya. Ya, kita coba cepat Jo. Sekarang ada kunci jawaban ini di terakhir ya.
Oh, karena tidak pernah baca. Dikasih file nggak baca. Itu soal 3. Kalau gitu batal jadi. Ini soal jawabannya ya. Ah. Ah. Sekarang sebentar. Ada stop file di saya. Atau nggak usah, sini aja. Ya. Di referensi kita. Nah, kita ambil soal ini, ya. Oh, jangan itu. Ini aja. Ini datang 9. Sorry. Demikian. Kita 3 SKS ini ya? 150, oke. Saya kira kita sampai di sini saja dulu. Nanti